Baik, kita lanjutkan. Jadi sekarang kita coba bayangkan kasus ya, di mana datanya itu tidak bisa dipisahkan secara linear, ya, not linearly separable. Ya. Contohnya ini, kita lihat datasetnya ini, itu ada kelas negatif yang di sebelah sini. Ya. Oke, ini contoh, salah satu contohnya ya. Nanti kita lihat contoh yang lebih ekstrim lagi gitu ya. Ini contoh yang mungkin sulit ya, atau mungkin tidak mungkin dipisahkan secara linear gitu. Oke. Nah, lalu bagaimana solusinya kalau begini? Kalau kita tidak bisa membuat satu garis yang memisahkan secara persis kedua kelas tersebut karena memang dia tidak linear separable gitu. Secara linear tidak bisa dipisahkan. Oke, yang pendekatan pertama kita berikan saja penalti, gitu ya. Penalti terhadap error yang kita buat ketika mengklasifikasi menggunakan SVM ini. Ya. Kita lihat di sini, ya, kembali ke fungsi optimasinya tadi. Ini yang aslinya yang kita punya di SVM biasa, yang berasumsi datanya itu bisa dipisahkan secara linear. Sekarang kita masukkan term baru. Ini adalah regularisasinya. Ya, untuk penalti. Penalti itu apa? Kita lihat ini C-nya ini ya. Itu merepresentasikan error. Kita lihat jika ini select variable ya, kita sebut sebagai select variables. Ya, ini simbolnya C ya, PSI. Jika select variabelnya itu ya, kita lihat 0, maka dia ya fine, oke ya. Dia ada pada tempatnya gitu. Ini juga 0, ini 0, ini 0 ya. Tapi kalau dia sudah lebih besar dari 0, ini contohnya lebih besar dari 0 tapi masih lebih kecil dari 1, dia ada di sini ya. Dia mendekati hyperplane yang memisahkan dua kelas tersebut, walaupun dia masih ada di kelas negatif di sini ya. Ini kan masih ada di kelas negatif kan, masih di sebelah kanannya. Ini masih oke ya. Cuman dia sudah melewati hyperplane, marginal hyperplane-nya ya, sudah melewati ini, sudah melewati batas ini sudah ada error ya, tapi batasnya masih di bawah 1. Tapi kalau dia sudah salah, sudah melewati garis klasifikasinya ya, itu sudah lebih besar dari 1 select variabelnya ya. Jadi select variable C ini ya, itu mengindikasikan jarak ya, jarak terhadap marginal hyperplane-nya. Semakin besar, semakin dia ada di sisi yang salah gitu. Inilah, jadi setiap ketika kita minimize ini ya, ini kan minimize ini sama dengan mencari margin paling besar. Oke. Ketika kita ingin menurunkan ini, kita buat turun ya, turun dan turun terus nilainya. Tapi satu sisi ini membuat tidak turunnya lambat atau bisa jadi tidak turun. Nah, itulah ini disebut regularisasi ya. Ya. Regularisasi ya. Ini trade off-nya. Dan kita lihat ada dua komponen, select variable dan parameter C. Ini adalah errornya tadi. Ya, ada berapa banyak data point yang error letaknya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ilustrasi select variable di sini. Nah, teman-teman coba lihat ini apa maksudnya, ini yang sedang kita bahas sekarang gitu. Kalau ini adalah perhitungan errornya dan besarannya itu tergantung C, parameter C. Jadi kita lihat kalau C ini kita set nilainya kecil, artinya apa? Artinya kita ingin fokus pada bagian ini kan, karena nilai ini kecil gitu. Ini apa? Kita ingin fokus pada memaksimalkan margin ya. Kita beranggapan errornya ini bisa dimaafkan lah gitu, karena C-nya kecil, jadi nilai ini semua menjadi kecil. Errornya itu ya sesuatu yang ada, tapi kita anggap less important, tidak terlalu penting, tapi tetap ada errornya ya. Itu proses minimize-nya jauh lebih cepat karena hanya ditambahkan sesuatu yang kecil. Jadi dia
bisa turun lebih cepat. Tapi kalau kita atur C-nya lebih besar, ya, itu menjadi ini plus sesuatu yang besar nilainya. Jadi kesalahan di sini itu dikalikan C. Jadi bobot kesalahannya lebih besar, ya. Ya tergantung C-nya ya. Bukan lebih besar tapi tergantung C-nya seberapa besarnya. Kalau ini besar nilainya, maka kita sulit untuk menurunkan ini. Karena nilai sudah kita minimize, tapi kalau ada error, ini errornya itu jadi sangat penting. Yang tadinya mau turun, jadi lambat turunnya. Nah, di sini kita ingin fokus pada minimizing atau meminimalkan classification error. Ini fokus pada errornya, hasilnya ya marginnya nanti mungkin tidak sebagus yang kita dapat ketika kita fokus di margin saja gitu. Jadi itu trade off, memang pilihan. Trade off itu ya bagaimana yang seimbang antara margin yang baik juga error yang kecil. Ya, trade off. Itu ya. Jadi ini disebut dengan soft margin, gitu ya. Ini salah satu pendekatan ketika datanya tidak bisa dipisahkan secara linear. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke, dan ini bentuk bersamanya ya, seperti ini. Dan ini constraint-nya. Ya, teman-teman bisa lihat bagaimana bentuk constraint-nya. Oke. Sebentar saya cek. Ya. Oke. Nah, sekarang dual formnya jadi berubah. Ini masih yang di soft margin ya, dual formnya itu sekarang jadi berubah, tapi perubahannya tidak terlalu banyak. Kita di sini perubahannya di sini kalau teman-teman lihat di fungsi L-nya tetap sama, tapi di constraint-nya itu berubah sedikit menjadi nilai alpha ini, Lagrange multiplier-nya itu dibatasi antara 0 sampai C. Ya, menariknya perubahannya cukup simple. Ya, setelah melakukan optimasi ini, ya, yang di mana kita menghitung ada error tadi, ya, untuk mengklasifikasikan data baru itu persis apa yang kita lakukan di, ini harusnya yang sebelum ini tadi, yang di 7 ya, kalau nggak salah persamaan 7. Ya ini tadi, kembali ke sini untuk mengklasifikasikan, sama persis. Ya, setelah kita mendapatkan alfanya, alfa yang terbaik tadi, berarti kemudian kita bisa menghitung W, ya. Berarti setelah menghitung W, berarti training kita selesai. Untuk kita klasifikasi kita menggunakan 7 ya. Ini lebih tepat, bukan 11. 11 ini apa ini? Ya. Oke, saya paham. Jadi 11 dan 7 ini sama, tapi saya memanggil label yang sama. Jadi ini di latex membuat ini menjadi 11. Jadi 11 dan 7 sama. Ya. Oke, nah sekarang kita masih dalam berdiskusi dalam konteks data yang tidak bisa dipisahkan secara linear. Ini yang tadi kita menggunakan pendekatan soft margin ya, ada C ini. Sekarang ketika kasusnya seperti ini kita lihat, ya, dan seperti ini kita lihat. Ini jelas dengan ini ada kelas positif, ada kelas negatif, ya, positif, negatif. Ini jelas dengan garis apapun kita tidak bisa memisahkan kan, ya enggak? Dengan satu garis apapun ini tidak bisa memisahkan. Ini non-linear. Di sini kita menggunakan kernel, ya, disebut kernel trig. Bagaimana triknya? Kita transform datanya. Ini data aslinya, kita transform menggunakan kernel, ya, transform ke dalam dimensi yang lebih tinggi. Ini 2 dimensi contohnya, ya, dimensi x-nya, dimensi y-nya umpamanya, atau dimensi x1, dimensi x2. Pokoknya ada 2 variabel lah di sini, 2 atribut. Ya. Kita transform ke dalam
dimensinya lebih tinggi. Ya, ini menjadi ada X1, X2, X3. Oke? Atau XYZ, ya apapun nama variabel. Tapi di sini dari 2 variabel menjadi 3 variabel. Ya, menggunakan kernel. Nah, tujuan dari transformasi ini untuk ini dia, gain linear separation, supaya pada dimensi yang lebih tinggi ini kita bisa memisahkan secara linear. Nah, ini kita contohnya yang tadinya bentuknya seperti ini dalam konteks 2 dimensi, dalam konteks 3 dimensi kita bisa memisahkan ini. Ada 2 kelas gitu. Ya, yang kita lakukan di sini, kalau ini kita transform ke dalam 2 dimensi lagi, itu sesungguhnya melakukan hal seperti ini. Kira-kira aja. Mungkin saya nabrak-nabrak yang hijau juga. Kira-kira kita melakukan seperti ini. Membuat bukan garis klasifikasi, membuat kurva klasifikasi lagi seperti inilah. Mirip seperti ya ini, melingkari ini seperti ini. Kalau kita transform dari sini, dari 3D ke 2D lagi. Ya. Jadi bisa dilihat ya, pada konteks 2 dimensi ini, contohnya sebaran data ini tidak mungkin dipisahkan dengan sebuah garis. Menggunakan kernel kita transformasi menjadi 3 dimensi, menjadi higher dimensional space. Di situ kita tujuannya supaya bisa memisahkan secara linear. Nah, ini kita bisa pisah di sini. Set, ada 2 kelas, positif dan negatif. Oke, maka disebut kernel trick ya, karena agak tricky. Ya. Ini juga nih contohnya. Ini mirip yang tadi juga. Ini tidak mungkin kita pisahkan dengan garis bagaimana, gitu kan? Tidak mungkin. Ini 2 dimensi. Kita kita transform ke dalam 3 dimensi. Ini bisa juga ya. Nanti kalau permasalahan di sini 3 dimensi, pokoknya higher dimensional. Di sini 4 dimensi. Tapi kan sulit kita visualisasikan 4 dimensi ya. Tapi intinya kita transform ke dalam dimensi yang lebih tinggi. Ya. Dimensi di sini adalah jumlah variabel kita, jumlah atribut di training set kita, di data set kita. Oke, nah ini ditransform menjadi seperti ini. Nah, ini kita lebih mudah. Nah, kira-kira seperti ini. Ada 2 kelas, gitu ya. Ya. Nah, ini juga ini ilustrasinya. Ini seperti ini kan tidak mungkin dengan sebuah garis. Kemudian kita transform menggunakan kernel, dapatlah bentuk yang sudah mudah kita pisahkan. Kemudian kalau kita kembalikan lagi, itu bentuknya sebenarnya kita melingkari seperti ini. Jadi garis ini itu menjadi ini dia, garis yang ini, decision boundary yang ini. Ya, jadi ini umpamanya ini 2 dimensi, 3 dimensi, balik lagi ke 2 dimensi jadi seperti ini. Jadi garis yang ini, garis klasifikasi itu sesungguhnya kita melingkari ini. Tapi ini pada dimensi yang lebih tinggi dari yang ini. Oke. Nah, ini kita menggunakan kernel trick. Di sini, fungsi dual form kita tadi, optimasi kita tadi, yang berubah adalah ini saja. Antara XY dan XJ itu kita masukkan ke dalam fungsi kernel. Kernelnya apa? Kernelnya itu ada beberapa pilihan. Ada polinomial, Gaussian, ada juga sigmoid ya. Yang sering digunakan adalah Gaussian atau disebut sebagai radial basis function, RBF. Oke. Ini bentuknya seperti ini. Ya, keluarga eksponensial ini. Jadi mengasumsikan sebaran Gaussian atau normal. Hubungan antara X dan Y itu diasumsikan Gaussian. Ya, ini bentuknya. Oke. Nah, setelah kita mengoptimasi ini, kita dapat alfa. Setelah dapat alfa, kita hitung W ya. Setelah itu kita bisa mengklasifikasikan input dengan seperti ini bentuknya. Ya. Kita coba lihat dengan yang 7 tadi ya. Perbedaannya X-nya kita masukkan dalam kernel, fungsi kernel. Mana 7 tadi? Nah, ini ya. Di sini kita masukkan XI dan X inputnya ke dalam fungsi kernel.
ya. Ini outputnya kita juga lihat sign-nya saja, positif atau negatif. Kalau tandanya positif maka dia kelas positif, kalau negatif negatif. Jadi hanya merubah di sini. Oke. Nah, itu tadi yang disebut kernel trick. Jadi pendekatan untuk SVM yang non-linear, di mana datanya tidak bisa dipisahkan secara linear, itu ada kira-kira dua pendekatan lah yang kita bahas tadi. Yang pertama ya menggunakan finality, regularisasi ya, soft margin tadi. Kemudian yang kedua menggunakan ini soft margin ya. Bentuknya awalnya dari seperti ini. Yang kedua, jika kondisinya mungkin lebih ekstrim ya seperti ini, kita gunakan kernel trick ya, yaitu di sini ya, transform ya, inputnya kita transform. Yang sering digunakan adalah yang Gaussian Radial Basis Function RBF ini ya. Dan itu sudah ada di fungsi-fungsi implementasi SVM di R dan di Python, insya Allah sudah ada semua. Oke, sekian materi tentang nonlinear SVM.